Halo gengs, Koca. Jadi tadi malam, tadi pagi sih, tapi buat kita ya tadi malam, Apple event baru aja live dan akhirnya iPhone 12 keluar. Jadi di video ini, ayo kita bahas apa aja yang baru dari iPhone 12 nanti. Tapi sebelum kita masuk ke iPhone 12, ada satu produk lagi yang mereka announce juga, yaitu HomePod Mini. Nah, gue nggak tahu sih berapa banyak orang yang pakai HomePod di Indonesia, bahkan di iBox saja nggak pernah ada jual. Gue cek di Tokped, ya adalah beberapa orang yang beli, walaupun nggak terlalu banyak ya. Yang jelas lebih banyak orang beli Google Home. Tapi menurut gue smart speaker itu memang nggak gitu kena sih marketnya di Indonesia. Mungkin satu karena bahasa, dan juga mungkin dua karena beda lifestyle, maybe. Anyway, mereka launch HomePod Mini itu basically itu HomePod biasa tapi lebih kecil. Sekarang bentuknya kayak vas bunga dan juga somehow kayak tempat taruh pensil. Tapi basically itu sama kayak semua smart speaker yang ada di market-market ini, terutama itu mirip banget sama Sonos speaker. Kalau kalian nggak tahu, Sonos speaker itu adalah smart speaker pakai Google Assistant yang bisa juga nyala bersamaan kalau di ruangan yang berbeda biar bikin kayak stereo effect. Nah, HomePod Mini itu didesain untuk dibeli banyakan, jadi harganya juga nggak terlalu mahal ya, di $100, which is oke lah menurut gua untuk orang sana ya, mungkin untuk kita agak terlalu mahal. Tapi itu memang didesain untuk taruh di ruangan yang berbeda-beda biar dapat full efeknya. Ada satu hal yang keren menurut gua, itu intercom, di mana kita bisa pakai HomePod Mininya itu untuk panggil orang lain. Misalnya kita di lantai 1 dan kita mau panggil orang di lantai 2, kita tinggal panggil Siri untuk panggil mereka. Hey Siri, tell everyone, we're late, let's go. We're late, let's go. Hey Siri, reply. Dan intercom ini bukan cuma di HomePod Mini doang, tapi bisa juga di iPhone, di Apple Watch, dan juga di AirPods. Tapi ya, itu aja sih, basically HomePod Mini. Let me know apakah kalian tertarik sama produk seperti ini. Gue sih personally nggak terlalu ya, mungkin karena satu, gue udah ada Google Home, dan dua, gue juga nggak terlalu pakai. Tapi ya, itulah HomePod Mini. Sekarang kita move on ke iPhone 12. Oke, iPhone 12. Jadi hal yang gua ngomongin ini bakal apply di iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro, kecuali memang kalau ada beda baru gua bilang. Jadi hal pertama yang kita lihat itu adalah warna yang baru. Sekarang iPhone udah ada warna biru, which is keren karena gue suka warna biru. Jadi untuk iPhone 12 ada black, white, product red, green, and gorgeous blue mereka bilang ya. Dan kalau untuk iPhone 12 Pro itu ada black, silver, gold, dan Pacific blue. Oke, jadi hal pertama yang mereka ngomong, yang mereka sangat bangga-banggain itu adalah 5G, which kita di Indo nggak bisa pakai. 5G aja di luar negeri belum terdevelop sampai sempurna banget, dan untuk masuk ke Indo itu gue rasa masih lama sih. Sekarang kita di Indonesia aja untuk stay di LTE itu aja masih susah ya di wilayah-wilayah tertentu. Jadi buat apa gitu ngomongin 5G. Tapi ya bagusnya ada 5G gitu, berarti HP-nya lebih future proof. Jadi misalnya kalau kalian beli terus pakai sampai 5 tahun ke depan, dan hopefully di Indo 5 tahun ke depan itu udah ada 5G, HP kalian udah 5G ready. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Oke, next untuk desain. Jadi finally iPhone udah dapet desain yang baru. Not really baru, cuman sekarang lebih kotak aja kayak iPad, which I like. Ini feel-nya bakal balik lagi kayak iPhone 5 dulu. Dari teman-teman gue sih banyak banget orang yang selalu bilang iPhone 5 itu paling bagus desainnya. Jadi kita lihat sekarang iPhone 12 udah punya bentuk yang modern dengan desain seperti iPhone 5. Itu pasti mantep. Screen-nya juga udah baru, like finally, terutama di iPhone 12 akhirnya mereka udah melebihi 1080p. Dulu selalu masih di 720p, which is jadi thank you, akhirnya semua iPhone, bukan cuma yang Pro, akhirnya udah lebih dari HD. Nama layarnya juga udah ganti, sekarang jadi Super Retina XDR. Itu udah support HDR dan bisa mencapai 1200 nits keterangannya. Dan untuk kacanya sendiri, mereka punya teknologi baru, itu namanya Ceramic Shield. Jadi biasa kalau di HP-HP lain tuh kita taunya Gorilla Glass. Gorilla Glass itu udah standar lah, hampir semua HP pakai itu. Tapi sekarang Ceramic Shield itu mereka klaim 4 kali lebih kuat daripada kompetisi. Jadi ya nice I guess untuk orang yang sering jatuhin HP-nya kayak gua, knowing that HP-nya itu lebih tahan banting. Dan untuk internalnya, chip yang terbaru dari Apple itu adalah A14
Bionic. The newest, the fastest, the best chip from Apple yet. Yang sekarang desainnya udah 5 nanometer. The first chip yang desainnya 5 nanometer, which is impressive. Chipnya udah punya 6 core CPU dan 4 core GPU yang bakal mengimprove performance-nya 40%. 6 core CPU, 6 cores. Itu lebih banyak daripada komputer gua. Anyway, jadi kita bisa expect performance yang gila banget dari iPhone 12 in terms of produktivitas atau kegiatan sehari-hari, mungkin juga edit video atau edit foto, dan juga gaming. Mereka juga emphasis banget di feature gaming mereka itu, dan game yang mereka pakai buat contoh itu adalah League of Legends. LOL. Untuk gue sih gue nggak main ya, jadi gue nggak terlalu terkesan gimana gitu. Cuman lucu aja soalnya gue kan main Dota dan LOL itu kan saingan Dota. Jadi ya. Untuk kameranya gue rasa sih not much yang berubah di iPhone 12. Mereka masih pakai dua, satu wide, satu ultra wide, dan dua-duanya itu di 12 megapiksel. Tapi yang improve itu mereka bilang bakal lebih bagus di low light karena aperture-nya juga lebih besar, dan feature night mode itu ada di semua lensa, termasuk lensa selfie. Jadi kita bisa pakai foto selfie di tempat yang gelap dan hasilnya bakal tetap bagus. Dan untuk video mereka ada feature baru, itu adalah night mode time lapse, which is ya sesuai dengan namanya lah, itu buat time lapse pas malam-malam. Dan itu aja sih untuk iPhone 12. Mereka nggak terlalu ngomongin soal kameranya, mereka cuman kasih dilihat beberapa sampel foto dan juga satu sampel video yang di shoot entirely pakai iPhone 12 dan juga diedit pakai iPhone 12. Untuk iPhone 12 Pro, kameranya itu slightly lebih advance. Ditambah satu lagi kita dapat lensa zoom ya, seperti biasa kayak iPhone 11 Pro kemarin. Tapi sekarang for the first time, Apple itu bisa shoot RAW. Jadi mereka udah punya RAW file sendiri yang namanya itu Apple Pro RAW. Dan foto RAW-nya itu bisa langsung diedit pakai aplikasi foto di Apple-nya. Dan juga bisa diedit pakai aplikasi lain kayak Adobe Lightroom. Untuk feature videonya, iPhone 12 Pro ini bisa HDR recording with Dolby Vision in 10-bit up to 4K 60 fps. 10-bit, wow. Dan videonya juga bisa langsung diedit di dalam iPhone-nya sendiri. Bikin iPhone itu menjadi all-in-one machine untuk rekam, edit, dan upload. Dan khusus iPhone 12 Pro only itu ada feature LiDAR yang kita lihat di iPad Pro kemarin. Itu kasarnya kayak 3D rendering kayak gitu, dan gue rasa buat kita kayak orang konsumer biasa nggak bakal pakai banget sih, paling buat seru-seruan aja di awal-awal. Mungkin arsitek gitu paling, atau interior design yang bisa memakai feature LiDAR ini lebih maksimal. Cuman ya gue liatnya sih buat kita kayak orang biasa nggak terlalu kena ya. Tapi bagusnya ada LiDAR itu bikin autofocus di tempat malam itu lebih cepat. Sekarang Apple juga lebih lagi ke arah earth friendly. Mereka udah nggak pakai charger di boxnya dan juga earphone. Jadi cuman ada iPhone-nya doang dan USB-C ke Lightning. Yes, jadi iPhone 12 masih pakai Lightning cable. Gua rasa sih mereka nggak bakal pindah ke USB-C. Paling mereka bakal tinggalin colokan. Jadi bener-bener nggak ada colokan, semua pakai wireless. Ditambah mereka juga udah ada feature baru, itu adalah MagSafe. Jadi sekarang semua iPhone 12 itu bakal ada magnet di belakangnya yang mereka namain MagSafe, dan generally itu cuma bikin wireless charging itu lebih akurat, jadi bisa tinggal langsung klik. Tapi dengan adanya magnet, of course, lebih banyak lagi possibilities in terms of apa yang bisa dipakai di magnet tersebut. Apple juga udah bikin aksesoris baru kayak dompet yang tinggal nempel doang di magnetnya, dan juga kayak iPhone cover gitu. Dan gue yakin brand-brand lain di luar sana juga pasti melihat magnet ini sebagai opportunity untuk ngedesain sebuah aksesoris yang baru buat iPhone 12. Jadi gue rasa MagSafe ini pasti lumayan big deal, dan kita pasti lihat tren itu terus ada di iPhone seterusnya. Jadi basically itu aja sih sebenarnya iPhone 12. Sebenarnya nggak gitu banyak improvement. Jadi in terms of hardware yang berubah banget itu adalah design dan juga MagSafe ini. Dan ya kamera adalah hardware yang berubah, kayak mereka udah pakai gelasnya lebih banyak lah, bla bla bla. Tapi menurut gua kamera sih lebih banyak improvementnya di software yang mereka bikin. Jadi untuk harganya iPhone 12 itu di $799, dan iPhone 12 Pro itu masih sama seperti dulu di $999, dan untuk iPhone 12 Pro Max di $1.099. Tapi iPhone 12 Pro sekarang cuman start di 128GB. Jadi nice. Tapi itu cuma 3 dari 4 iPhone yang mereka launch kemarin. Jadi masih ada satu lagi iPhone yang baru, iPhone yang personally gue paling tertarik, dan juga gue ngerasa iPhone yang bakal paling laku di luar sana, dan itu adalah iPhone 12 mini.
Jadi iPhone 12 mini itu punya feature yang semuanya sama kayak iPhone 12, cuman size-nya lebih kecil aja. Size-nya itu hampir sama kayak iPhone SE ini, which is di 5,4 inch, dan screen-nya itu di 2340 x 1080. Yes, thank you banget. Mereka bisa bikin screen-nya itu lebih low resolution, tapi mereka tetap bikin resolusinya itu HD, jadi yes. Di iPhone SE review gue bilang gue suka banget sama size HP ini, tapi gue wish kalau screen-nya itu full, dan iPhone 12 mini itu adalah jawaban dari permintaan gue. Dan harganya itu di $699, which is sama kayak iPhone 11 dulu pas baru keluar. Dan kalau masuk Indo, kita bisa expect di harga 12-13 juta lah, which is ya lumayan mahal sebenarnya. Tapi ya masih adil lah. Nah, untuk opinion gue, kalau misalnya kalian nonton presentasinya kemarin, mereka itu mulai ngomongin iPhone 12 dulu, baru iPhone 12 Pro. Jadi semua yang ngomongin di iPhone 12 itu juga apply di iPhone 12 Pro. Sekitar 80% dari presentasi iPhone 12 Pro itu cuman ngomongin soal kamera. Jadi keunggulan iPhone 12 Pro itu dari iPhone 12 cuman kameranya doang. Gue sebagai fotografer, walaupun gue seneng ya HP gue itu punya kamera yang bagus, jadi gue tinggal bisa jepret-jepret doang dan percaya kalau hasilnya itu pasti bagus. Gue nggak tahu sih, tapi gue tetap nggak bakal pakai Pro feature dari HP. Mereka ada kasih lihat foto contoh dari iPhone 12 Pro. Mereka foto di tempat yang gelap dan di tempat banyak bintang, dan bintangnya juga kelihatan semua. I mean, oke, keren gitu kan. Tapi kalau gue udah di tempat kayak gitu, gue pasti tetap mau foto pakai kamera. Dan juga Pro feature di video, walaupun bisa rekam HDR with Dolby Vision in 10-bit 4K up to 60 fps. Seberapa sering sih kita bakal rekam pakai feature kayak gitu? Gue actually nggak apa-apa kalau mereka nggak kasih kita Pro feature di kamera, tapi mungkin kasih screen yang lebih bagus kayak 120 fps atau juga baterai yang jauh lebih kuat daripada iPhone 12. Karena menurut gue dua hal itu aja itu lebih ada impact yang besar di penggunaan sehari-hari HP-nya dibanding Pro feature di kamera yang mungkin kita pakainya itu jarang-jarang. Jadi sekarang sih gue liatnya, unless kalian butuh banget 3 kamera dan mungkin butuh banget sama Pro feature-nya, atau mungkin kalian gengsi, kalian pengen beli yang termahal, yang terbaik, iPhone 12 itu pilihan yang jauh lebih bagus daripada iPhone 12 Pro. Menurut gue terutama iPhone 12 mini itu. Tapi kalian bisa debat lah, karena ya, size kecil mungkin kalian nggak suka, kalian pengen yang lebih gede, dan itu lebih masuk akal. Cuman kalau dibilang, gue sih butuh banget iPhone 12 Pro, itu agak kurang masuk akal sih menurut gue. Itu cuman pendapat gue. Let me know kalau kalian setuju atau enggak. Apakah menurut kalian iPhone 12 Pro itu jauh lebih worth it daripada iPhone 12, atau iPhone 12 itu udah cukup. Tapi ya, itu aja iPhone 12 yang terbaru yang kita dapat dari Apple tahun ini. Let me know apa pendapat kalian. Apakah ini melebihi ekspektasi atau mungkin di bawah ekspektasi? Of course kita nggak bakal tahu persis sampai kita pegang HP-nya di tangan kita sendiri, atau lihat reviewer yang memang udah punya HP-nya dan dengerin penjelasan mereka apa. Jadi ya kita tetap harus tunggu. Kalau kalian pengen nonton full presentation-nya dari Apple, gue yakin pasti di YouTube tuh banyak banget. Gue bakal cari dan kasih link-nya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton.